Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. 2 sekolah luar biasa di Payakumbuh menerima program makan bergizi gratis. Potensi gempa dan tsunami di pesisir selatan cukup tinggi. Warga nagari Sungai Duo Darmasraya menggelar pawai budaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Ribuan warga Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Darmasraya, tumpah ruah di lapangan sepak bola Koto Agung untuk mengikuti pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu pekan lalu. Mereka tampil dengan berbagai atraksi. Sebelum pawai dimulai, diawali dengan aksi teatrikal yang menceritakan kisah heroik perlawanan para pejuang dan rakyat yang dipimpin Panglima Besar Sudirman bersama-sama melawan dan mengusir penjajah dari tanah air. Banyak pejuang yang gugur dalam peperangan tersebut. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat para pejuang untuk terus menggelorakan perlawanan menentang penjajah. Setelah itu dilanjutkan dengan arak-arakan mengelilingi kampung di Sungai Duo. Peserta pawai menghias kendaraannya menjadi berbagai bentuk. Ada juga peserta yang menampilkan busana tradisional dari berbagai daerah dan suku di Indonesia sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika. Hebatnya, semua biaya pawai budaya ini sepenuhnya dibiayai oleh warga itu sendiri tanpa meminta bantuan dari pemerintah kabupaten ataupun nagari. Hal itu sebagai wujud kecintaan kepada tanah air, sehingga warga pun rela berkorban, termasuk harta bendanya. Ini memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Itu senantiasa bersemangat dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini. Sumber daya apapun yang kami miliki, kami serahkan bersama-sama sehingga terjadilah seperti ini. Hal yang seperti ini tetap bisa dipertahankan, ke depan nanti kita lebih tingkatkan lagi. Kegiatan Pawai Budaya Nagari Sungai Duo ini digelar oleh para pemuda nagari yang merasa bertanggung jawab untuk meneruskan tradisi yang berlangsung bertahun-tahun. Nilai-nilai kerukunan, kerjasama dan gotong royong sangat dipelihara di Nagari Sungai Duo ini. Tentunya ini menjadi acara rutinan masyarakat Nagari Sungai Duo karena ini memang sudah dirintis oleh para sesepuh-sesepuh kami di sini. Kami dari pemuda khususnya bertanggung jawab untuk melestarikan dan juga menjaga tradisi ini karena di pawai budaya inilah kerjasama, kerukunan, gotong royong masyarakat bisa terbentuk dengan adanya swadaya masyarakat, iuran pribadi, iuran dari warga dengan memanfaatkan bahan-bahan seadanya. Acara pawai budaya ini sangat meriah dan diikuti dengan kreativitas yang sangat luar biasa. Setelah berkeliling kampung, peserta pawai budaya berkumpul kembali di lapangan sepak bola Koto Agung sebelum kembali ke rumah masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kaum perempuan di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pinggiran Kota Padang, yang mendominasi penampilan di puncak perayaan pada Sabtu malam pekan lalu. Emak-emak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ini tampil pada berbagai kesenian, seperti kasidah rebana, tari pasambahan, hingga joget bersama. Menurut Fitria, panitia Hari Kemerdekaan, dilakukannya berbagai macam penampilan dari warga ini bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan dan menjaga keberagaman di Dadok Tunggul Hitam. Selain menampilkan berbagai penampilan, juga dilakukan pembagian sembako yang berasal dari patungan sesama warga setempat. Penampilan ada ibu-ibu kasidah, terutama pertama anak-anak, kesenian kayak
tari dari daerah Sumatera Barat kayak persembahan gitu. Sudah itu ibu-ibu majelis taklim. Nah, sesudah itu grup senam kami, grup senam The Queen gitu. Harapannya banyak sekali, semoga kita semua bisa kompak gitu. Kemeriahan terasa karena semua pertunjukan sangat meriah dan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan seperti ini telah lama tidak dilakukan oleh warga di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Robiham melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Pariaman kembali mengirim anak bermasalah dengan hukum ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Kabupaten Solo. Jika selama ini hanya mengirim anak-anak yang terlibat kasus-kasus sosial atau karena kriminal umum, namun kali ini pemerintah Kota Pariaman mengirim anak-anak yang terlibat kasus narkoba. Anak ini dikirim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pariaman untuk dibina. Tujuannya agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, pemerintah Kota Pariaman juga berharap anak-anak ini memiliki masa depan yang lebih baik. Anak yang dikirim tersebut adalah seorang perempuan dari Agam yang ditangkap polisi saat terlibat pesta narkoba di sebuah hotel di Pariaman beberapa waktu lalu. Anak-anak ini diantar oleh Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSA Pariaman yang menjadi mitra pemerintah dan selama ini menangani anak-anak dan perempuan yang bermasalah. Kebetulan sekarang anak-anak ini diambil oleh pihak kepolisian untuk bisa kita setelah kita realisasi nanti anak-anak ini minimal 6 bulan atau setahun lah paling lama itu mereka sudah boleh berdiri. Sepanjang tahun ini, DP 3 AKB Pariaman menangani 38 kasus anak yang terlibat berbagai kasus. 8 orang diantaranya dikirim ke PSKW Kabupaten Solo untuk dibina. Penanganan kasus anak oleh pemerintah Kota Pariaman berdasarkan lokasi kejadian meski bukan warga Pariaman. Pada umumnya, anak-anak yang kita kirim ke sini itu lokus kejadian di Kota Pariaman. Jadi kita bukan khusus terhadap anak Kota Pariaman saja, tetapi juga terhadap anak-anak di luar Kota Pariaman yang kejadiannya lokusnya di Kota Pariaman. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, Kabupaten Solo ini, anak-anak mendapatkan pembinaan rohani dan pelatihan keterampilan. Sehingga saat keluar, mereka memiliki bekal untuk hidup secara normal di tengah-tengah masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Solo. Baik Dulsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.